Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhtar Motong mengomentari rencana penutupan operasional buka tutup Jembatan Emas yang dikenal sebagai Jembatan Baskil oleh Gubernur Babul Hidayat Arsani 28 April lalu. Bikin surat putusan, jembatan ini selama tidak ada alternatif, jangan dibuka. Kasihan rakyat. Gubernur butuh pengkajian yang mendalam sebelum mengambil keputusan buka tutup Jembatan Emas itu karena hadirnya jembatan itu ada alasan. Maksud dan tujuannya untuk kemajuan Babel sebagai provinsi kepulauan di Indonesia. Katanya kepada awak media di Pangkal Pinang. Minggu 4 Mei 2025. Saya minta pos ini, jembatan ini tidak layak. Ya. Karena merugikan uang APBD MTS sebesar 400 sekian miliar. Nah, ini beliau hanya melihat dari segi pos yang dikeluarkan, anggaran yang dikeluarkan besar. Gitu. Tapi tanpa pernah melihat secara keseluruhan. Padahal idealnya beliau itu harus melakukan kajian yang komprehensif. Kajian komprehensif itu adalah kajian yang dibutuhkan penelitian, dibutuhkan studi kelayakan. Karena dia lahir pasti ada kajiannya juga, pasti ada penelitiannya juga. Ya. Jadi kalau mau ditutup juga harus lakukan penelitian, lakukan studi kelayakan lagi. Seperti apa, layak nggak itu ditutup? Ia mengatakan Jembatan Emas adalah salah satu ikon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang lahir di zaman Gubernur almarhum Eko Maulana Ali. Di sana tentunya Gubernur yang lama Pak Eko Maulana tahun 2009 kalau nggak salah pembangunan itu, ya, pasti dia punya dasar-dasar kuat. Apalagi kita tahu di sana bahwa dasar-dasar kuat itu apa saja kan, pasti ada dasar-dasarnya. Jadi tidak sembarangan, jangan sekedar ngomong saja tanpa ada penelitian atau tanpa pengkajian yang komprehensif itu. Awal pembangunannya banyak sekali perdebatan dan pro kontra pada saat itu. Akan tetapi pada akhirnya tetap terbangun dan tentu bukan tanpa alasan, ada maksud tujuannya. Beberapa tujuan dibangunnya jembatan itu untuk mencitrakan dan menumbuh kembangkan Babel sebagai tujuan wisata dan menghidupkan poros wisata lintas timur sampai ke Belinyu. Selain itu, jembatan tersebut menjadi salah satu jembatan ikonik di dunia. Di Indonesia, hanya Provinsi Kepulauan Babel yang memiliki jembatan buka tutup Baskil ini setelah negara Inggris. Jembatan ini mau naik, katanya biayanya 18 juta katanya, turun 18 juta. Jadi kalau jembatan ini kita tutup, tiba-tiba tidak terangkat, maka lumpuhlah ekonomi kita sebangka Belitung. Kapal nggak bisa keluar, kapal nggak bisa masuk. Ambil amannya, mulai hari ini kita buka sambil mencari solusinya. Alternatif kemana nanti? Kalau kita buka, kita agak aman sedikit. Hanya masyarakat terganggu untuk ke sana ya. Nah, harusnya jembatan ini bikinnya kayak gini ya. Lengkung. Ya. Kalau itu gampang, sebenarnya gampang. Tapi pernah nggak berpikir, Pak Gubernur ini pernah nggak berpikir, jangan hanya melihat dari 1,8 miliar untuk operasional tahunan, per buka tutup 18 juta, buka turun 18, jangan di situ. Tapi historinya, yang paling penting historinya Pak. Historinya dibangunnya itu, saat itu kan kita, Gubernur Bangka Belitung Pak Eko Maulana, pengen melihat di sana itu kan punya potensi wisata yang luar biasa. Dari mulai kita bicara Belinyu sampai kita bicara Koba, jangan kita ambil sepotong, ambil panjang dari sisi lintas di timur. Itu kan luar biasa, Pak. Artinya beliau berpikir jembatan emas itu pengen dijadikan jalan untuk ke spot-spot wisata.
Jadi bukan hanya ditambang di Bangka ini, tapi juga ada daerah-daerah wisata di sisi timur, di daerah timur yang potensial seperti Pantai Rebo, terus Pantai Pesona, kan Tongaji gitu. Ya, sampai banyak pantai apalagi. Jadi itu, tapi di balik itu juga ada unsur ekoniknya. Ekonik itu penting bagi sebuah provinsi dan perlu diketahui ekoniknya jembatan emas ini bukan sembarangan. Buka tutup seperti ini perlu Bapak ketahui, adik-adik ketahui. Itu hanya ada di Bangka Belitung untuk di Indonesia. Jembatan sistem buka tutup begitu. Hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Bangka Belitung. Apa tidak menjadi kebanggaan? Itu kan yang bilang ikonik. Yang kedua, kalau tidak salah, info yang saya dapat itu sistem teknologi seperti itu kan teknologinya teknologi Inggris. Dan hanya 6 negara yang memiliki buka tutup atau baskor ya. Baskor ya. Nah, itu baskul itu cuma baskul itu hanya ada di Inggris. Iya, keduanya di Dan teknologi itu masih ada sampai hari ini, bukan tutup, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan itu tutup, coba dicek pasti masih ada. Nah, itu yang artinya untuk peralatan-peralatannya. Alasan lainnya yakni ada nilai ekonomis di perjalanan dari Kabupaten Bangka menuju Pangkal Pinang kurang lebih 20 km lebih cepat dan dapat mengurangi kemacetan dari perjalanan poros Semabung menuju perkantoran Gubernur Babel, Bandara Depati Amir dan kawasan pemukiman Air Hitam. Jika memang Pemprov tidak mampu membiayai operasional jembatan tersebut yang hanya 1,8 miliar per tahun, kita dapat mencoba untuk menyerahkan pengelolaannya atau kepemilikannya kepada pemerintah pusat karena jalan lintas timur itu masuk jalan nasional. Jadi pertama itu adalah pariwisata, kedua itu adalah ekonik, yang ketiga itu ada kaitannya dengan masalah efisiensi. Indikasi, sehingga lihat Pangkal Pinang itu kalau jalan umum itu 20 kilo selisihnya lewat lintas timur. Kurang lebih 20 mungkin sampai 15 kilo. Berapa efisiensinya? Ya kan? Nah, kalau kita bicara efisiensi, nggak ada artinya uang 1,8 miliar. Itu baru segi efisien. Belum lagi menjadi tempat sumber pendapatan. Karena banyaknya orang-orang Sungai Liat yang cari penghidupan di Pangkal Pinang ini melewati lintas timur. Karena efisiensi tadi. Jadi berapa uang yang dicari mereka di sana di Pangkal Pinang dari Bangka sana. Jadi saya pikir duit 1,8 itu kecil. 1 miliar nggak ada artinya. baiknya jembatan itu tetap buka tutup. Ya buka tutup. Kalau kita mau melihat dari sisi itu tadi saya bilang efisiensi. Belum lagi kalau itu tetap dicoba ditutup, pikirkan Bangka Belitung ini, apalagi di Pangkal Pinang ini kan ibu kota provinsi, Bang. Kendaraan sudah berapa banyak? Di sana dibuka saja, Semabung nggak berhenti macet. Muhtar berharap Gubernur Babel Hidayat Arsani dapat melakukan pengkajian mendalam sebelum mengambil keputusan terkait operasional dan perawatan jembatan Baskul ini. Hingga saat ini beliau gubernur belum ada meminta pendapat kita, namun saya harap mereka dapat mengkaji dulu sebelum mengambil keputusan apa dampak dan akibatnya untuk masyarakat Babel, tutup Muhtar. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, reporter Bernas Televisi Live Streaming mengabarkan.